Selamat sore para pemirsa yang berbahagia dimanapun berada. Di kesempatan kita kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang fit bersama narasumber kita Dr. Ahmad Lutfi MPhil gitu. Bagaimana Pak Lutfi kabarnya? Kabarnya baik-baik. Alhamdulillah. Di kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita yang kemarin, Pak Lutfi. Yang kemarin kita sudah membahas Quran surat apa itu ya? Al-Muddatsir, juga Quran surat apa kemarin saya lupa. Tin. Quran surat At-Tin. Oke. Dan kali ini kita masuk kepada wahyu yang berikutnya, yaitu Quran surat Al-Muzammil. Sudah saya siapkan beberapa pertanyaan terkait dengan Muzammil, Quran surat Al-Muzammil ini, Pak Lutfi. Ya. Nah, di antaranya ini satu, apa yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut, gitu. Yang kedua, mengapa dalam ayat tersebut, yaitu Quran surat Al-Muzammil ini, dimulai dengan kata seruan, ya ayyuhal muzammil. Terus makna simbolik yang terdapat dalam muzammil ini di konteks kenabian ini apa? Ini dua dulu saja. Jelaskan atau memang saat teruskan? Oke, sebelum menjelaskan itu, saya akan mengungkap tentang perbedaan di antara para mufasir terkait dengan surat ini turun di Mekah atau turun di Madinah. Gitu. Karena ada yang menganggap bahwa surat ini turun di Madinah. Oh iya. Misalnya Al-Qurtubi. Al-Qurtubi menganggap bahwa surat ini itu turun di Madinah berdasarkan riwayat dari Aisyah. Siti Aisyah yang itu adalah istri dari Nabi Muhammad. Kan begitu. Ya. Nah, dikutip di kitabnya Al-Qurtubi itu mengatakan begini, inna sauba alladzi kana rasul mutazammilan bihi khina khotobathu as-suratu kana ibaratun an marotin kisaun min suf tauluhu arba'atu asyara dhira'an. Gitu. Pakaian yang dikenakan oleh Nabi sebagai alat untuk berselimut itu di sini itu diungkapkan dengan istilah marotin, pakai marotin. Jadi pakaian dari suf, dari kain wol mungkin begitu ya, suf itu. Panjangnya itu arba'atu asyara ziro'an, 14 ziro, mungkin sangat lebar begitu. Nisfuhu alayya wa ana na'imah wa nisfuhu ala nabi wa huwa yusolli. Separohnya itu ada padaku, di mana saya dalam keadaan tidur, maksudnya Aisyah, dan separohnya itu di Nabi Muhammad, di Nabi itu sedang melakukan sholat. Itu riwayat dari Aisyah. Nah, karena itu riwayat dari Aisyah, maka Al-Qurtubi itu menganggap bahwa surah ini itu turun di Madinah. Begitu. Makanya masalah surah itu Madaniyah atau Mekah itu sebetulnya di kalangan mufasir itu banyak perdebatan. Tidak fix begitu. Jadi anggapan bahwa surah-surah itu secara tauqifi disusun secara apa adanya begitu, itu tidak benar ya. Jadi surah-surah itu susunannya tidak tauqifi, buktinya terkait dengan masalah ini itu ada perdebatan. Makanya susunannya tidak tauqifi tapi muwadhi'ah. Muwadhi'ah itu konvensi gitu. Nah, ini terkait dengan surat Az-Muzammil. Lah, menurut Jabiri, tafsirnya Fahmul Quran itu melihat bahwa apa yang diungkapkan oleh si Al-Qurtubi ini bukan hujah yang bisa dipakai untuk menandai bahwa surah ini turun di Madinah begitu. Karena menurut
si Muhammad Abid Al-Jabiri dalam Fahmul Quran itu menyatakan bahwa ini itu surat yang terkait dengan Nabi Muhammad sedang proses mau melakukan hijrah. Menurutnya itu tadi menurutnya ya. Muhammad Abid Al-Jabiri. Karena ada ungkapan ini, sanulki kaulan sakila. Kami akan memasukkan satu ucapan yang berat. Itu di dalam ayat surat Al-Muzammil ada yang menyatakan begitu, sehingga Al-Jabiri melihat kaulan sakila ini Allah akan mewahyukan kepada Nabi Muhammad akan memasukkan ayat atau surah yang berat, itu artinya ada keharusan di dalam hal itu hijrah, dan hijrah itu berat. Oke. Makanya dari situ Al-Jabiri menganggap bahwa ini bukan Madinah, tapi ini masih Mekah, tapi Mekah akhir. Gitu. Nah, saya berbeda lagi. Gitu. Saya berbeda. Ini bukan Mekah akhir. Gitu. Ini justru malah Mekah awal. Gitu loh. Mekah awal, di mana surat Al-Muzammil ini turun di masa-masa awal kenabian. Tidak seperti persepsi Muhammad Abid Al-Jabiri ini terkait dengan Nabi mau hijrah, tidak. Gitu. Nah, kenapa saya mengatakan begitu? Karena saya melihat dimensi sajak yang kuat. Ya, bagaimana? Dimensi sajak yang kuat di ayat-ayat di dalam surah Al-Muzammil ini. Gitu. Misalnya begini. Lihat kosakata akhir itu selalu diakhiri dengan lam alif. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya. Nisfuhu au awingkus minhu qalila. Begitu. Waratil Qur'ana tartila. Begitu. Nah, sajak-sajak yang kuat ini menunjukkan bahwa surah-surah ini turun di awal Mekah. Gitu loh. Lagian surat ini tidak panjang, tapi hanya 20 ayat. Makanya surah-surah yang ayatnya pendek-pendek itu menjadi ciri menurut saya. Dan sajak yang kuat itu menjadi ciri bahwa ayat itu surat itu turun di awal-awal periode kenabian di Mekah, tidak di akhir sebagaimana persepsi Jabiri, dan bukan di Madinah sebagaimana persepsi Al-Qurtubi. Nah, begitu kan? Ya. Ini harus dipahami dulu. Nah, bagaimana konteksnya ayat ini itu turun begitu? Konteks di mana ayat ini turun? Karena ini masa awal kenabian, gitu. Saya akan memahami dulu surah Muzammil ini. Ya. Ini saya membagi surah Al-Muzammil dalam 4 fakroh. 4 fakroh. Fakroh itu paragraf, gitu ya. Menurut saya paragraf ini yang pertama itu ayat 1 sampai ayat 10. Ayat 1 sampai 10. Nah, ini fakroh yang pertama. Fakroh yang kedua ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Fakroh yang ketiga itu 19. Ini ayat ke-20 itu ketiga sekaligus keempat. Fakroh ketiga sekaligus keempat. Mengapa begitu? Karena ayat terakhir itu panjang. Agak panjang. Sangat panjang. Maka panjang itu saya bagi ke dalam 2 fakroh. Fakroh 3 dan fakroh 4. Nah, bagaimana penjelasan masing-masing fakrohnya, masing-masing paragrafnya begitu. Di fakroh yang pertama, ya ayyuhal muzammil. Oke. Kopi dulu. Thank you Pak Robi. Terima kasih. Kita menikmatinya sambil tenang ya. Gitu. Berdiskusi tapi tenang begitu. Jangan terlalu tegang tapi juga tidak menghilangi keseriusan. Oke, kita kembali. Saya bagi ke dalam 4 fakroh. Jadi dibagi menjadi 4 fakroh. Fakroh yang pertama, paragraf yang pertama itu ayat 1 sampai 10. Gitu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Berdirilah di waktu malam walaupun hanya sebentar. Nisfuhu aw wingkus minhu qalila.
separohnya atau kurang. Walaupun lebih. itu sebentar. Auzidhu atau lebih dari separuh malam. Gitu misalnya. Lalu ketika bangun malam itu waratil Qur'ana tartila. Bacalah Quran secara tartil. Tartil itu pelan-pelan ya. Teli-teli begitu. Inna sanulki alaika qaulan sakila. Kami akan memasukkan pada dirimu satu ucapan yang berat. Gitu. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qilan gitu. Awal malam itu lebih menenangkan. Ya. Sunyi. Sunyi begitu. Innalaka fin nahari sabakhan tawilan. Karena di waktu siang itu banyak urusan yang panjang. Sabakhan qalilan. Sabakhan qalilan itu banyak urusan lah. Urusan pekerjaan, urusan anak, urusan istri, urusan rumah, urusan macam-macam. Makanya karena banyak urusan maka susah untuk berpikir secara tenang. Nah, kan begitu. Wadkuris ma rabbaka wa tabatil ilaihi tabtila, dan ingatlah nama Tuhanmu secara murni gitu. Tuhan itu Rabbul Masyriq wal Maghrib ila akhirih. Nah, Faqrah ini jelas memperlihatkan bahwa di Faqrah yang pertama Nabi diingatkan oleh Allah untuk melakukan persiapan gitu. Persiapan yang kayak apa yang dimaksud di dalam konteks ini? Karena surah-surah pasca Muzammil ini, ini mulai muncul surah-surah yang sifatnya polemik. Polemik gitu kemarin yang kita bahas itu. Polemik. Polemik ini Nabi mulai melakukan konfrontasi terbuka. Ini ya, konfrontasi terbuka. Nah, karena mau melakukan konfrontasi terbuka dengan kelompok Quraisy, maka perlulah Nabi Muhammad mempersiapkan dengan bangun malam, menenangkan diri agar mentalnya kuat. Dalam artian memperkuat mental Nabi Muhammad itu ya? Iya, memperkuat mental Nabi Muhammad karena akan menghadapi situasi yang mungkin tidak teramalkan. Karena reaksi orang itu ketika marah itu kita nggak bisa prediksi. Nah, ini ada satu buku yang ditulis itu oleh Ibnu Qornas, judulnya Ahsanul Qasas. Ahsanul Qasas itu membagi mukhatab wahyu. Ada yang namanya mukhatab am, ada yang namanya mukhatab khos. Mukhatab am itu berarti kritiknya itu yang menjadi mukhatabnya itu umum. Misalnya Quraisy itu secara keseluruhan. Nah, beda dengan mukhatab khos, kritiknya personal. Oke. Nah, begitu ya. Wa antakhilun, personal kan? Anta. Ini masih personal, begitu. Fama yukadzibuka ba'du bidin di dalam atin itu. Itu kritiknya masih personal. Karena kritiknya masih personal, maka reaksinya itu mungkin belum masif. Mungkin ya dibenci sama personal itu, begitu. Tapi kalau sudah mau mukhatab am, yang diserang itu banyak orang, itu reaksinya bisa bergelombang, gitu loh. Tidak terbaca, bisa bergelombang dan mengantisipasinya juga tidak selalu mudah. Nah, dalam konteks ini Muzammil ini kumil laila itu. Bangunlah di waktu malam, waratil Qur'ana ini persiapan dalam konteks surah-surah yang turun pasca ini mukhatabnya mau mukhatab am, gitu loh. Persiapan ini kamu ini sedang akan saya hadapkan, begitu kira-kira, dengan kelompok yang lebih besar, karena wahyu pasca ini akan menyasar kepada kelompok yang lebih besar. Dan kelompok yang lebih besar ini tentu ini menyangkut malak-malak, elit-elit Quraisy yang itu bisa jadi mereka bersatu melakukan konsolidasi untuk melawan Nabi. Nah, inilah efek dari mukhatab am. Beda kalau mukhatab khos. Ya, mukhatab khos misalnya Anda ini saya serang ini. Kan tidak mungkin teman-teman Anda
atau koalisi Anda ini bukan tidak mungkin tapi sulit. Gitu ya. Sing diserang awakmu ya tekono ngono. Tapi beda ketika yang saya serang itu komunitas Anda. Maka reaksinya reaksi komunitas. Karena macam-macam reaksi yang muncul dari mereka maka akan menyerang. Akan bereaksi yang secara lebih luas. Nah, inilah yang saya maksud di dalam ini yang saya pahami bahwa Muzammil ini mempersiapkan Nabi secara personal. Mempersiapkannya dengan cara apa yang diungkapkan di dalam fakroh awal, paragraf yang pertama, gitu loh. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila ila qalila, bangunlah, walaupun sebentar. Untuk apa? Berpikir, gitu loh. Bukan kok untuk sholat. Karena di tafsir-tafsir yang lain itu sholat, qumil laila ini dimaknai sholat begitu. Lah sholat itu nanti kita akan bahas secara tersendiri lah, karena saya punya argumen sendiri dalam memaknai sholat itu. Nah, qumil laila ila qalila, bangunlah walaupun sebentar. Artinya di siang hari banyak urusan, di malam ini mempersiapkan mental. Sementara yang lainnya tidur, kamu bangun begitu. Kamu bangun, persiapkan itu. Persiapkan. Begitu. Nah, setelah kamu persiapkan secara matang mental itu, wa dzkuris marabbaka dan wa tabattal ilaihi tabtila, sebutlah nama Tuhanmu, wa tabattal ilaihi tabtila, dan murnikanlah hanya tertuju kepada Allah, tabtila, semurni-murninya gitu. Jadi ini menata ini kan, menata psikologi. Gitu ya. Menata psikologi. Yang mana sebelumnya bergejolak harus ditenangkan ya. Tenang. Watabattal ilaihi tabtila. Itu murnikanlah niatmu hanya kepadanya. Jangan main-main sama motif-motif yang akan membuat dirimu nanti kelimpungan sendiri, begitu. Makanya watabattal. Gitu. Rabbul Masyriq wal Maghrib, watabattal itu memurnikan itu kepada Tuhan yang memiliki arah timur dan arah barat. Hanya kepadamu lah. Nah, begitu seperti saya sering ungkap itu. Enak-enaknya gak enak-enaknya kan begitu. Pasrah nih ya apa? Nah, begitu. Wasbir alama yakulun, dan ketika nanti kamu akan sanulki kaulan sakila itu, sabarlah atas apa yang mereka katakan. Gitu. Apapun yang mereka katakan harus sabar ya. Sabar, terima. Karena nanti mereka akan bereaksi yang bukan-bukan. Nah, begitu loh. Nah, ini makanya inilah yang menurut saya ini awal kenabian. Bukan di akhir Mekah seperti persepsi Jabiri, bukan di Madinah seperti persepsi Qurtubi. Paham ya? Paham. Nah, ini. Lalu kita masuk ke fakroh yang kedua. Fakroh yang kedua. Fakroh yang kedua. Bagaimana? Paragraf yang kedua. Fakroh ini paragraf maksudnya. Ya agak sedikit bahasa Arab lah biar agak Arab-Arab. Bagian kedua. Fakroh atau paragraf yang kedua. Yang kedua ini wadharni wal mukadzabina ulin nikmah wa mahilhum qalila. Nah, ini ayat yang ke-11 gitu loh. Nanti ketika sudah, ini bahasa kesan saya ketika menangkap ini. Nanti ketika saya sudah sanulki kaulan sakila untuk berpolemik kepada orang-orang Quraisy secara umum, mukhatab gitu. Itu bila ada yang bereaksi kepadamu reaksi buruk begitu. Reaksi buruk, wazarni, itu urusanku. Wazarni, kembali kepada Tuhan. Nih itu Tuhan. Biarkanlah itu menjadi urusan saya. Jadi motivasi kan? Motivasi, jangan tahu dimusuhi nanti. Sanulki kaulan sakira. Nanti jika ada yang menguasai, wazarni, biarkanlah saya yang mengurus. Begitu. Wal mukadzabin, dan orang-orang yang mendustakan itu nanti biarlah nanti urusan saya. Wal mukadzabin itu ulin nikmah.
yang mempunyai banyak kenikmatan. Seperti 9 suku itu kan ulin nikmah itu. Mukadzabin ya. Itu ulin nikmah. Wa mahilhum qalila. Biarkanlah mereka, itu waktunya sebentar nanti gitu. Gak suwe Gak suwe begitu. Oke. Reaksi yang akan menimpa kepadamu setelah sanulki nanti surah selanjutnya itu biarkanlah itu urusan saya gitu. Memang biarkanlah urusanmu ya Allah itu. Memang Anda mau apa gitu loh. Akan kamu apakan? Kamu punya apa? Kok kamu berani pasang badan? Nah ini, inna laitaina angkalan wajahiman gitu lah. Angkala ini apa? Angkala, kami itu punya siksa. Oke, ya. Wajahiman, neraka jahim yang menyala-nyala itu. Saya punya siksa, saya punya neraka. Maka biarkanlah itu urusan saya. Begitu. Kan begitu. Wa ta'aman dza ghussah. Di neraka itu ada makanan dza ghussah itu makanan yang menyedak tenggorokan. Oh ya, apa ya, seret lah. Oh iya. Seret kan telo, Pak. Dagusoh itu yang makanan itu bisa menyedakkan tenggorokan. Gitu. Wa'adzaban alimah, dan siksa yang sangat meyakinkan. Itu saya punya itu. Maka biarkan itu urusan saya nanti. Nah, itu fakroh yang kedua. Gitu ya. Dilanjutkan sendiri sampai ayat yang ke-19. Nah, ini. Lalu kemudian ini fakroh yang ketiga. Fakra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah. Sebagian dari Quran itu. Untuk apa? Untuk mengingat-ingat Isma Rabbika tadi. Ya, nama Tuhan. Isma Rabbika wa tabatta ilaihi tabtila itu. Maka bacalah Quran ayat-ayat yang mudah. Yang ini bisa memotivasi kamu, memberikan semangat, bisa memunculkan semangat pada dirinya. Memunculkan semangat di mana kamu ini saya backup, gitu loh. Jadi saya punya neraka, saya punya makanan yang ghussah, saya juga punya angkalan, siksa yang pedih, wajahiman dan api, saya punya semuanya itu, begitu loh. Artinya kamu harus nanti sanulki ketika saya masukkan satu ucapan yang berat untuk berpolemik secara umum, walaupun kamu ini bukan orang yang kuat, kamu jangan khawatir. Nah, itu pesannya begitu. Untuk menghilangkan kekhawatiran itu melalui proses ini ya. Alima an sayakun minkum mardo wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillahi faqra'u ma tayassara minhu. Nah, ini Tuhan tahu. Ketika nanti kamu sanulki kaulan sakila, lalu kamu ucapkan di hadapan orang-orang Quraisy itu, yang itu polemik bersama orang-orang yang kuat itu, pasti di antara kamu itu sayakunu minkum mardo, ada yang sakit. Sayakunu minkum mardo. Pasti nanti ada yang sakit, begitu. Bukan karena disuwuk itu enggak, begitu ya. Tapi karena reaksinya itu akan bermacam-macam. Nah, karena reaksi bermacam-macam, ada yang sakit, mungkin disiksa. Begitu ya. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna fil fadlillah. Yang lain mungkin akan masih tetap bekerja. Nah, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah, yang lainnya masih tetap bekerja, tak tersentuh. Gitu. Misalnya ada kan orang yang dari suku kuat yang bergabung dengan Muhammad. Itu misalnya Utsman bin Affan. Tidak ada yang berani menyentuh Utsman. Tidak ada.
Tidak ada yang berani menyiksanya karena cukup kuat itu dari Bani Abdus Samas. Tidak ada juga yang berani menyentuh kakaknya Abu Jahal, namanya Ayas. Itu ya Ayas itu ya. Ayas itu, nah makanya wa akhorun yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Yang lain tetap ada yang bekerja, ada yang memang disakiti, gitu. Wa akhoruna yuqatiluna fi sabilillah, dan ada yang lain itu yang melawan. Ada yang sakit, ada yang bekerja, ada yang melawan. Ada yang melawan, yuqatiluna fi sabilillah, yang mungkin melawan kepada majikannya, gitu. Misalnya Bilal. Bilal itu kan berani untuk keluar dari baninya, itu sehingga dia harus melawan ya. Yuqatil dalam hal ini bukan yuqatil dalam konteks pedang, belum. Gitu loh. Yuqatil dalam konteks melawan, untuk mempertahankan menjadi pengikut Nabi. Artinya memutus dengan baninya ini. Berani itu. Ada yang begitu nanti reaksinya begitu. Maka faqra'u ma tayassara, bacalah apa yang mudah. Sehingga kamu ketika melihat komunitasmu begitu nanti kamu akan kuat menghadapinya. Nah, di dalam hal ini berarti pesannya. Pesannya. Ini Muzammil ini satu ayat di mana Nabi Muhammad akan beralih karir. Ya. Sudah mulai ini ya. Mau beralih karir gitu loh. Dari awal itu Nabi Muhammad itu pendidikan kenabian, begitu ya. Ini mau beralih menjadi rasul. Kalau rasul kan harus menyampaikan. Iya. Gitu loh. Dan menyampaikan itu ada resiko. Ya kan? Karena yang dihadapi sudah secara umum. Secara umum, apalagi wahyu-wahyu yang sanulki yang akan diwahyukan kepada Nabi Muhammad itu nanti sifatnya polemik. Gitu loh. Maka siap-siap ini. Nah, di dalam konteks ini ada satu etape di mana perpindahan karir dari Nabi menjadi Rasul. Satu etape di mana surah itu turun untuk mempersiapkan diri Nabi melalui satu proses perpindahan karir itu. Dan inilah surah Al-Muzammil. Nah, begitu ya. Jadi konteks Muzammil itu adalah konteks menjelang peralihan karir kenabian. Pra-kerasulan. Mau masuk tahap rasul, mau akhir tahap kenabian. Nah, begitulah. Makanya kemudian Tuhan perlu untuk mewahyukan kepada Muhammad agar Nabi Muhammad itu mempersiapkan mental. Nah, caranya kumil laila. Nah, begitu kan? Kumil laila, lalu kemudian ini ya, wasbir. Nanti bersabarlah begitu. Kumil laila wasbir. Lalu wadkur isma rabbaka, begitu. Sebutlah nama Tuhanmu, watabattal, gitu, dan murnikanlah. Murnikanlah niatmu. Nah, begitu. Jangan ada motif-motif duniawi. Artinya enggak boleh bela ini. Harus kenceng ya. Mencari ketenaran. Kamu ini sedang di dalam mau masuk proses misi yang sangat berat. Nah, begitulah. Kaulan sakila itu. Nah, Muzammil itu dalam konteks seperti itu dalam pesan saya. Lah, pertanyaannya, memang surah-surah yang turun di pasca Muzammil apa? Gitu. Kok berat itu? Lah nanti pertemuan berikutnya begitu loh. Nah, kemudian yang perlu saya tambahkan lagi, mengapa ini saya sebut hanya kepada Nabi Muhammad surah Muzammil ini? Lihat mukhatabnya, ya ayyuhal muzammil, personal. Kum, personal, ya kan? Auzid alaihi, personal lagi. Warotil,
Warattil juga personal. Bukan warattilu, bukan kumu, atau bukan ya ayyuhal muzammilun. Iya. Nah, kan begitu. Makanya ini Nabi ini harus siap-siap ini. Sudah mulai was-was ini. Sudah saya akan memulai ke etape yang lebih besar. Nah, etape awal ini kan Iqra, lalu Mudatsir, lalu kemudian Quraisy, lalu belum ada polemiknya. Gitu. Jika ada polemiknya masih personal. Yukadzibuka ba'du biddin dalam atin itu. Atau polemiknya masih personal, misalnya al-balad. Gitu loh. Wa anta khillun bihadzal balad, masih personal. Nah, persiapan proses-proses di awal itu karena masih personal, walaupun polemik juga ada, tapi juga polemiknya kepada personal. Yukadzibuka itu wa anta khillun juga. Maka kemudian perlu Nabi itu mempersiapkan diri untuk menghadapi wahyu yang polemiknya lebih besar. Artinya sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses ini untuk mempersiapkan menghadapi polemik yang lebih besar. Satu itu, yang kedua, kamu akan beralih. Beralih status. Beralih status dari nabi menjadi rasul. Begitulah kira-kira Mas Anas Muzammil ini. Cara kita memahaminya begitu. Di dalam konteks di mana wahyu ini turun. Begitu. Ini sudah panjang lebar, sudah dijelaskan. Jadi ada beberapa pertanyaan sudah terjawab pula, maka tidak perlu saya tanyakan lagi. Kita ambil keputusan, kesimpulannya saja bahwasanya ayat Al-Muzammil ini turun menghantarkan peralihan Nabi Muhammad, status Nabi menjadi Rasul, untuk mempersiapkan bahwasanya yang kemudian yang akan datang itu akan menghadapi polemik yang lebih besar. Polemik lebih besar. Nah, surat-suratnya apa? Polemik yang lebih besar itu kita tunggu. Nah, Pak Lutfi sudah dijelaskan panjang lebar dan kiranya biar tidak tambah bingung, kita istirahat dulu. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. See you next time. See you next time.